Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, seuntai ungkapan syukur tertuang dalam butiran kata berisi bait-bait puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas curahan rahmat yang mengguyur di tengah luasnya alam semesta, sehingga dengan rahmat itulah kita ditakdirkan berjumpa dalam acara kajian kitab di channel YouTube Gema Nusantara. Teriring sebuah harapan, semoga dengan barokah kitab yang kita baca kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita serta mengabulkan segala hajat kita, amin amin ya rabbal alamin. Adapun kitab yang akan kita baca kali ini adalah kitab Afdhalus Shalawat ala Sayyidis Sadat, di mana kitab ini disusun oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullah. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, dan mudah-mudahan para sahabat yang mengamalkan bacaan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilunaskan semua hutang-hutangnya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala hajatnya, amin amin ya mujibas sailin. Adapun pasal yang akan kita baca kali ini adalah tentang khasiat membaca sholawat nariyah sebanyak 41 kali. Sebuah sholawat yang sudah tidak asing lagi bagi kita dan sudah sangat masyhur sekali di kalangan kaum ahlus sunnah wal jamaah. Sholawat ini disusun oleh Syekh Muhammad At-Tazi Al-Maghribi rahimahullah. Oleh karenanya sholawat ini disebut juga sholawat At-Taziyah, dinisbatkan pada penyusunnya yaitu Syekh Muhammad At-Tazi Al-Maghribi. Sholawat ini sangat mujarab sekali sebagai wasilah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan kesusahan, kedukaan, kebingungan dan kegelisahan kita, serta untuk menggapai segala hajat dan keinginan kita. Sehingga sholawat ini juga disebut sholawat At-Tafrijiyah, yang artinya penghilang kesusahan. Adapun tentang dinamakannya salawat ini menjadi salawat nariyah, salawat bangsa api, li'annahum idza aradu tahsilal matlubi, karena mereka orang-orang Maghribi, orang-orang Maroko, atau orang yang ada di daerahnya Syekh Muhammad At-Tazi Al-Maghribi pengarang salawat ini, idza aradu tahsilal matlubi aw daf'al marhubi, ketika mereka menginginkan tercapainya sebuah keinginan, atau ketika mereka mengharapkan agar terhindar dari sesuatu yang ditakutkan, yajtami'una fi majlisin wahidin, mereka semua berkumpul di satu tempat, yaqra'una hadhihi sholatah, membaca salawat nariyah ini, arba'ata alafin wa arba'ami'atin wa arba'an wa arba'ina marratan, sebanyak 4.444 kali. Fayanaluna matlubahum sari'an kannari, sehingga mereka mencapai apa-apa yang mereka harapkan itu dalam waktu cepat, laksana api yang membakar daun kering. Jadi orang-orang Maghribi atau orang Maroko dulu, ketika mereka mengharapkan sesuatu terjadi, atau ketika mereka ingin terhindar dari hal-hal yang menakutkan, mereka semua berkumpul di satu tempat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca salawat nariyah ini sebanyak 4.444 kali, sehingga hajat mereka itu diijabah oleh Allah dalam waktu singkat, sesingkat api yang membakar daun kering. Oleh karenanya salawat ini dinamakan salawat nariyah, salawat bangsa api, karena kecepatan ijabahnya laksana api yang membakar. Nah, pada episode kali ini kita akan membacakan tentang khasiat salawat nariyah jika dibaca sebanyak 41 kali, di mana dalam kitab ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala,
wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa nuqila anil Imam Al-Qurtubi, dan dinukil dari dawuhnya Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi, anna man dawama 'alaiha kulla yaumin 41 marratan, bahwa sesungguhnya orang yang mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca salawat nariyah ini setiap hari sebanyak 41 kali, atau boleh juga setiap malam sebanyak 41 kali, farrajallahu hammahu wa ghammahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesusahan dan kebingungannya, seperti susah karena masalah hutang, susah karena masalah ekonomi, susah karena masalah keluarga, susah karena sulit mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Semua Allah hilangkan dan Allah ganti dengan kebahagiaan dengan mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Wa kasyafa kurbatahu wa durrahu, dan Allah akan melenyapkan kedukaan dan kemudaratannya. Misalnya ia terkena satu penyakit yang tak kunjung sembuh, atau tersandung masalah yang tak kunjung selesai, insya Allah barokah bacaan ini semua akan segera berlalu atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yassara amrahu, dan Allah akan memudahkan urusannya. Artinya semua perkara yang menjadi tanggungannya, yang menjadi urusannya akan Allah mudahkan, dan semua usahanya akan Allah lancarkan. Wa nawwara sirrahu, dan Allah akan menerangi hatinya, menyinari batinnya. Artinya hati itu akan dipenuhi oleh cahaya ilahi, sehingga akan selalu tergerak untuk berbuat kebaikan, akan selalu merasa ringan untuk melakukan ibadah dan lain sebagainya. Wa a'la qadrahu, dan Allah akan meninggikan derajatnya, meluhurkan pangkatnya, akan memuliakan kedudukannya, mulia bagi manusia dan juga mulia bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hassana halahu, dan Allah akan membaguskan keberadaannya, akhlaknya bagus, ekonominya bagus, keluarganya bagus, ibadahnya bagus, semua penuh dengan kebaikan atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wassa'a rizqahu, dan Allah akan meluaskan rizkinya, baik rizki zahir seperti kekayaan, kesehatan, keturunan dan sebagainya, juga rizki batin seperti kedamaian hati, kesejukan jiwa, ketentraman batin dan lain sebagainya. Wa fataha alaihi abwabal khairati wal hasanat, dan Allah akan membuka untuknya pintu-pintu kebaikan seperti pintu-pintu rahmat, pintu-pintu maghfirah, pintu-pintu ijabah, pintu-pintu rizki, pintu-pintu kebahagiaan, dan pintu-pintu kebaikan lainnya. Wa ammanahu min hawaditsid dahri wa syarri nakabatil ju'i wal fakri, dan Allah mengamankan dia, menjadikan dia aman dari bencana alam seperti penyakit menular atau bencana alam lainnya, serta Allah memeliharanya dari kelaparan dan dari kefakiran. Wa alqalahu mahabbatan fil qulubi, dan Allah letakkan rasa mahabbah, rasa cinta di hati orang-orang kepadanya. Artinya Allah jadikan hati orang lain simpati, suka dan cinta kepadanya. Wa la yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu, dan tidaklah ia berdoa kepada Allah memohon apa saja illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah kabulkan permintaannya, Allah wujudkan cita-citanya, Allah tekani segala harapan dan impiannya. Nah, dalam kitab ini diterangkan, tolong dengarkan baik-baik, wala tahsulu hadhil fawaidu illa bisyartil mudawamati 'alaiha. Semua faidah, semua khasiat yang tadi saya bacakan itu tidak akan berhasil, tidak akan tercapai illa bisyartil mudawamati 'alaiha, kecuali dengan syarat istiqomah, dengan syarat mudawamah,
kontinu dan terus-menerus. Tanpa adanya keistiqomahan, sulit bagi seseorang untuk bisa mencapai adanya keberhasilan. Jadi semua khasiat tadi hanya bisa dicapai dengan satu syarat, yaitu istiqomah. Nah, sahabat sekalian, membaca sholawat nariyah adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berwasilah melalui kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, tawassalu bijahi fa inna jahi azimun indallah. Bertawassullah kalian semua dengan kemuliaanku, fa inna jahi azimun indallah, karena sesungguhnya kemuliaanku itu adalah sangat agung sekali bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun tentang bacaan dari salawat nariyah ini adalah sebagai berikut. Tolong perhatikan baik-baik di layar HP Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Itu bacaan dari salawat nariyah. Kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka insya Allah kurang lebihnya sebagai berikut. Allahumma sholli sholatan kamilatan, ya Allah berikanlah rahmat dengan rahmat yang sempurna, wasallim salaman tamman, dan berikanlah keselamatan dengan keselamatan yang sempurna, ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami yaitu Nabi Muhammad, alladzi tanhallu bihil 'uqadu, semoga dengan kemuliaan Nabi Muhammad semua ikatan akan menjadi lepas. Nah, kita setiap hari selalu diikat, bahasa Maduranya selalu epekot, diikat dengan masalah, diikat dengan hutang, diikat dengan penyakit dan lain sebagainya. Nah, semoga dengan kemuliaan Nabi Muhammad semua ikatan itu akan menjadi lepas. Wa tanfariju bihil kurabu, semoga dengan kemuliaan Nabi Muhammad segala kesusahan akan menjadi hilang. Wa tuqda bihil hawaiju, dan semoga dengan kemuliaan Nabi Muhammad segala hajat akan tercapai. Wa tunalu bihir raghaibu, dan semoga dengan kemuliaan Nabi Muhammad segala keinginan akan terwujud. Wa husnul khawatimih, dan tercapai predikat husnul khatimah. Wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, dan semoga dengan kemuliaan pribadi Nabi yang mulia akan terguyur hujan rahmat yang deras. Wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga rahmat serta keselamatan engkau limpahkan pula kepada keluarga dan para sahabatnya, fi kulli lamhati wa nafasin, di mana rahmat dan keselamatan itu akan mengalir terus-menerus kepada Nabi dan keluarga serta sahabatnya dalam setiap kedipan mata dan dalam setiap desahan nafas dari semua makhluk, bi'adati kulli ma'lumin laka, sebanyak hitungan yang engkau ketahui. Nah, itu antara lain kurang lebihnya terjemahan dari sholawat nariyah tadi. Jadi kesimpulannya, orang yang istiqomah setiap hari atau setiap malam membaca sholawat nariyah sebanyak 41 kali, maka setidaknya di sini ada 11 faidah yang bisa ia dapatkan. Pertama, dihilangkan kesusahan dan kebingungannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dihilangkan kemudaratan yang menimpanya oleh Allah. Yang ketiga, dimudahkan urusannya oleh Allah. Yang keempat, disinari hatinya oleh Allah. Yang kelima, diluhurkan pangkatnya oleh Allah. Yang keenam, dibaguskan keberadaan hidupnya oleh Allah. Yang ketujuh, diluaskan rizkinya oleh Allah.
Yang kedelapan, dibukakan pintu-pintu kebaikan untuknya oleh Allah. Yang kesembilan, diselamatkan dari semua bencana oleh Allah. Yang kesepuluh, dijadikan hati orang-orang cinta kepadanya oleh Allah. Dan yang kesembilan, dikabulkan segala permohonannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara bacanya dibaca langsung tanpa tawassul. Waktunya bebas, siang boleh, malam boleh, pagi boleh, sore boleh, kapan saja. Yang penting syaratnya hanya satu, yaitu istiqomah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibas sailin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.